Resident Evil 6. Sekali lagi memang bukan judul favorit gua, namun ada satu tindakan antagonisnya yang juga membuat gua bertanya-tanya sampai saat ini dan menurut gua menarik untuk dibahas. Yaitu kenapa Carla Radames harus repot-repot menghubungi Ada Wong dan memberitahukan seluruh rencana jahatnya dia. Terlebih lagi, hal ini justru yang membuat posisi Ada menjadi sangat unggul karena ia menjadi pihak yang akhirnya mengetahui seluruh kebenaran di balik C-Virus, Derek Simmons, dan juga Carla Radames. Nah, hal ini juga terbukti menjadi downfall bagi Carla karena Ada juga yang akhirnya berhasil membunuh Carla dan berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang membantu Leon dan Helena untuk membersihkan nama baik mereka. Nah, biar nggak kelamaan, kita langsung aja bahas sekarang untuk beberapa kemungkinannya. Sebelum kita masuk ke kemungkinannya yang udah gue kumpulkan, keep in mind dulu bahwa kondisi mental dan kejiwaan Carla di Resident Evil 6 memang sudah sangat hancur berantakan. Nah, tentu karena ulah Simmons. Sekarang kalian bayangkan, seorang ilmuwan muda yang akhirnya direkrut oleh Simmons dan dimanipulasi dengan begitu hebatnya, hingga akhirnya Carla memiliki perasaan cinta dan obsesi besar terhadap Simmons, hingga ia rela menciptakan salah satu virus paling berbahaya di universe Resident Evil. Namun alih-alih mendapat ucapan terima kasih atau perasaannya dibalaskan, ia malah dijadikan bahan eksperimen untuk merubah keseluruhan penampilan fisiknya menjadi seseorang dari masa lalu Simmons. Tidak cukup sampai di situ saja, Simmons juga memastikan ia bertindak dan berlaga seperti si masa lalu ini dengan teknik conditioning dan cuci otak, sehingga hampir benar-benar menghapus identitas lamanya. Nah, bagaimana orang seperti ini bisa diharapkan untuk bertindak rasional? Pastinya tidak. Tapi Carla tetap mengerjakan rencana jahatnya dengan rapi. Jadi tetap menarik untuk berspekulasi kenapa ia akhirnya membuat satu kesalahan fatal ini. Yang pertama, penasaran dan cemburu pada Ada. Setelah kurang lebih 1 dekade meneliti C-Virus hingga menjadi ketua dari Project Ada, tidak mungkin rasanya jika Carla tidak pernah sedikit saja penasaran soal bagaimana sebenarnya seorang Ada Wong itu. Pada titik ini kita juga mengetahui bahwa Carla sangat terobsesi untuk mendapatkan perhatian dan cinta Simmons meskipun ia tidak pernah merasakan apapun kepada Carla. Jadi wajar jika akhirnya Carla ingin mengetahui apa yang membuat Simmons, lelaki paling hebat dalam matanya sejauh ini, bisa sangat terobsesi oleh satu orang wanita bertahun-tahun lamanya hingga ia rela membuat satu proyek hanya untuk menciptakan klon dari wanita tersebut. Nah, Carla bisa saja telah mencoba mencari tahu soal Ada sebelum ia berubah menjadi klon. Dan ketika akhirnya berubah menjadi klon dan kehilangan ingatannya akibat pencucian otak yang dilakukan oleh Simmons, sebagian dari jiwa dan ingatan lamanya yang bertahan adalah tentang bagaimana dia pernah penasaran dan mencari tahu soal Ada Wong yang asli. Tentu ini juga bisa menjelaskan timing anehnya Carla menyeret Ada ke dalam permasalahan Resident Evil 6. Mengingat pencucian otak serta ingatan Carla yang tiba-tiba bangkit kembali itu telah memperparah kondisi mental Carla. Kemungkinan kedua ada ingin diselamatkan oleh Ada. Carla bisa jadi adalah seseorang yang juga tidak stabil sedari awal. Namun pada dasarnya apa yang dilakukan oleh Simmons itu adalah ya a kind of child grooming lah ya. Carla baru berumur 15 tahun dan baru saja lulus dari universitas ketika ia direkrut oleh The Family dan Simmons untuk mengembangkan C-Virus. Manipulasi yang Simmons lakukan ditambah dengan Carla yang juga memang tidak stabil tentu semakin mengacaukan kondisi mental Carla seiring waktu. Sebagian kecil dari dirinya pasti sebenarnya ingin diselamatkan oleh ya siapapun yang memang bisa menyelamatkan dia. Carla bisa jadi melihat Ada sebagai seorang yang bisa menyelamatkannya. Jauh di lubuk hatinya mungkin ia juga berharap dengan memanggil dan menarik perhatian Ada, ia bisa mendapat semacam bantuan untuk menjatuhkan Simmons. Ada sendiri bahkan membicarakan kemungkinan ini karena Ada berkata ia akan dengan senang hati membantu jika saja Carla hanya sebatas ingin membalas dendam kepada Simmons tanpa harus berusaha menghancurkan dunia menggunakan C-Virus dan bioweapon.
Nah, lalu kenapa Carla tidak meminta demikian kepada Ada? Kenapa dia tidak meminta langsung saja kepada Ada untuk bantuan? Nah, sekali lagi ini semua karena kondisi mental Carla yang sudah sangat berantakan akibat tindakan Simmons. Ingatannya yang kacau, mental yang hancur, dan kepribadian serta ingatan yang akhirnya kembali dan malah saling bercampur akhirnya membuat Carla menjadi tidak rasional, dan kehancuran serta dendamlah yang menjadi prioritasnya ketika dia snap. Kemungkinan ketiga, ingin menjadikan Ada sebagai kambing hitam. Ini sebenarnya salah satu jawaban yang paling jelas, namun tetap tidak menjawab pertanyaan kenapa Carla harus memberitahu keseluruhan rencananya terhadap Ada. Carla sejauh ini sudah melakukan aktivitasnya dan hendak go public dengan menggunakan nama Ada Wong. Tanpa ia harus melibatkan Ada, penggunaan namanya saja seharusnya sudah cukup untuk membuat Ada diburu oleh penegak hukum. Belum lagi, kambing hitam sama sekali tidak diperlukan dalam skenario akhir yang diinginkan oleh Carla. Ia ingin menghancurkan dunia menggunakan si virus. Andaikan ia berhasil menghancurkan dunia, andaikan seluruh umat manusia musnah akibat si virus, siapa juga yang masih akan mementingkan fungsi dari kambing hitam? Anehnya, Carla juga menyebutkan hal ini secara spesifik ketika ia mengakhiri sandiwaranya pada Ada. Dengan jelas, Carla mengatakan bahwa nantinya seluruh dunia akan menyalahkan Ada Wong. Tapi sekali lagi, hal tersebut akan berjalan dengan lebih lancar jika saja Carla tidak melibatkan Ada. Logika aja, siapa juga yang akan berdiam diri jika ia hendak dijadikan kambing hitam? Dan tentu langkah paling logis adalah jika kita hendak menjadikan seorang sebagai kambing hitam, kita pasti tidak akan memberitahukan tujuan dan seluruh rencana kita kepada si calon kambing hitam, ya kan? Apalagi tipe orang seperti Ada yang jelas memiliki sumber daya dan kemampuan untuk menghentikan hal tersebut sudah pasti tidak akan tinggal diam. Fatalnya lagi, ketika Ada berhasil mengetahui semua hal ini, ia juga menghubungi Simmons dan memberitahunya soal rencana Carla, sehingga semakin meningkatkan peluang rencana Carla untuk gagal, karena sekarang semakin banyak pihak yang tahu soal rencananya sebelum semua persiapan sudah matang. Kemungkinan nomor 4 ada membuktikan bahwa ia adalah Ada yang terbaik. Satu lagi jawaban yang paling jelas dan justru bisa menjelaskan kenapa Carla bisa begitu bodoh menghubungi Ada yang asli. Karena Carla punya ego yang tinggi dan ingin membuktikan bahwa ialah yang terbaik. Sama seperti kemungkinan sebelumnya, Carla pasti sudah mendengar dari cerita-cerita Simmons betapa hebatnya sosok Ada Wong, mulai dari kecantikan fisiknya, kepintarannya, hingga efisiensinya dalam menjalankan sebuah misi. Sekarang, karena ia sudah berubah dan memiliki fisik 100% mirip dengan Ada, ditambah ia juga memiliki kemampuan dan kejeniusan dalam bidang virologi, sangat bisa dimengerti jika egonya mulai terpancing untuk membuktikan bahwa ia lebih hebat. Belum lagi ia juga sudah sangat percaya bahwa ia adalah Ada Wong yang asli. Nah, jika benar alasannya seperti ini, maka kita tidak perlu memikirkan logika di balik tindakan Carla yang menyeret Ada ke masalah ini. Karena tentu ini hanyalah didasari oleh emosi dan ego saja. Dan jika emosi dan egonya ini cukup tinggi, bisa kita asumsikan ini adalah salah satu tindakan yang sangat tidak dipertimbangkan oleh Carla, sehingga bisa menyebabkan kehancuran rencananya di ending Resident Evil 6. Kemungkinan nomor 5 dan yang terakhir adalah cara balas dendam pada Simmons. Reminder untuk kalian yang merasa belum jelas kenapa Carla harus menghancurkan dunia, ini adalah sebagai cara balas dendam kepada Simmons. Carla menganggap cara terbaik untuk membalaskan dendamnya adalah dengan menghancurkan semua hal yang Simmons cintai dan serta semua yang sudah ia usahakan sepanjang hidupnya. Simmons dan organisasi The Family-nya seperti yang kita tahu selama ini sudah bertindak layaknya seperti Freemason di universe Resident Evil. Lebih spesifiknya, mereka telah beroperasi di balik layar dan memanipulasi tatanan dunia agar sesuai dengan keinginan mereka. Dan yang paling terpenting, mereka juga ingin menjaga agar Amerika Serikat tetap berada di puncak adidaya dunia. Tentu hal lain yang juga dicintai oleh Simmons selain dari tatanan dan kekuasaannya adalah Ada Wong. Nah, ini juga bisa menjadi alasan yang masuk akal kenapa Carla akhirnya harus menyeret Ada, karena jika rencananya berhasil, maka Ada juga bisa ikut menderita secara langsung. Anggap saja Ada semacam mendapat tiket kursi penonton paling depan lah untuk menderita dan menyaksikan awal dari kehancuran dunia.
Dan ketika Simmons akhirnya menyadari hal ini dan menyaksikan bahwa Ada juga menderita, maka tentu ini akan lebih menyakitkan lagi bagi Simmons dan lebih memuaskan bagi Carla. So, adakah dari salah satu kemungkinan ini yang paling masuk akal menurut kalian? Atau mungkin kalian punya teori lain? Seperti biasa, langsung aja pada komentar dan bisa kita diskusikan bareng-bareng. Karena lucu ya, Carla dan Simmons, mereka sama-sama punya rencana yang sebenarnya cukup aneh. Karena Simmons di sini ingin membunuh presiden dengan menggunakan si virus ya, dengan menggunakan bioweapon. Alasannya adalah karena presiden ingin mengungkap keterlibatan presiden Amerika Serikat dalam insiden Raccoon City. Padahal kalau misalkan dia memang pengen menghentikan hal itu, dia cukup membunuh presiden aja, gak usah ribet-ribet pakai si virus. Sementara untuk Carla ya tadi, rencananya akan bisa berjalan dengan sangat lancar andaikan Ada Wong tidak terlibat sama sekali dalam kejadian di Resident Evil 6. Dan bodohnya malah dia harus panggil sendiri. Jadi langsung aja pada diskusikan. Dan segini untuk video kali ini. Gue Pakil Trik signing off dan bye-bye guys.